Apa yang terjadi saat sungai yang biasa tenang berubah jadi ancaman? Longsor di tebing Sungai Cipelang, Kecamatan Ujung Jaya, Sumedang, bikin warga sekitar was-was. Tapi untungnya dilakukan penanggulangan bencana darurat. Di video ini, kita akan melihat bagaimana langkah demi langkah penanganan dilakukan. Dari peninjauan awal, pemasangan bronjong, sampai kondisi aman kembali. Bencana alam seperti longsor itu nggak bisa ditebak. Tapi kalau penanganannya tepat, dampaknya bisa ditekan. Kali ini kita akan ikuti cerita lengkap bagaimana pemerintah daerah, tim teknis, dan masyarakat bahu-membahu menangani longsor di Sungai Cipelang. Mulai dari langkah pertama yang penting banget, yaitu peninjauan langsung ke lokasi. Peninjauan langsung ke lokasi dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri atas Dinas Sumber Daya Air, UPTD Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Camat Ujung Jaya, dan pemerintah desa setempat. Mereka tidak cuma lihat-lihat aja, tapi benar-benar mengamati kondisi tebing yang telah terdampak. Mereka juga memeriksa arah aliran sungai, serta mencatat titik-titik rawan yang harus segera ditangani. Tujuan utamanya adalah menyusun langkah penanganan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Karena tanpa peninjauan yang akurat, penanganan bisa salah arah. Di tahap ini juga dibahas rencana teknis pemasangan krip bronjong sebagai metode pengamanan darurat. Setelah lokasi dipastikan dan perencanaan selesai, tahap kedua dimulai, pemasangan krip bronjong. Buat yang belum tahu, krip bronjong adalah bangunan pelindung tebing sungai yang terbuat dari anyaman kawat baja dan diisi oleh batu-batu. Salah satu fungsinya adalah untuk mengatur dan mengarahkan aliran sungai, mencegah erosi pada bagian tertentu, serta mengendalikan arah aliran agar tidak merusak tebing. Kenapa dipilih bronjong? Karena struktur ini tahan terhadap tekanan air, fleksibel, dan cocok untuk kondisi tebing sungai seperti di Cipelang. Selain krip bronjong, alat berat juga diturunkan untuk mempersiapkan lokasi serta meratakan area kerja. Fungsi utamanya adalah mempercepat proses pemasangan, mengurangi beban kerja manual, dan memastikan konstruksi yang stabil dan kokoh. Pemerintah desa dan warga sekitar juga ikut terlibat dalam prosesnya. Mulai dari membantu distribusi material dan logistik lainnya untuk kebutuhan tim. Material seperti batu kali dan kawat bronjong, serta alat berat untuk pengangkutan dan perataan mulai dikerahkan ke lokasi. Cuaca jadi salah satu tantangan, karena ini area terbuka dan dekat sungai. Hujan deras bisa memperlambat pekerjaan. Tapi dengan koordinasi yang baik, progres terus berjalan. Dan akhirnya hasilnya mulai terlihat. Setelah tim telah berusaha dengan kerja keras, pemasangan bronjong di titik-titik longsor telah selesai dilakukan. Bronjong dipasang sesuai standar teknis dengan struktur kuat dan padat. Tebing yang sebelumnya rawan runtuh sekarang sudah lebih stabil. Tim di lapangan juga terus melakukan pemantauan berkala. Karena meskipun bronjong sudah terpasang, pengawasan tetap dibutuhkan, khususnya saat musim hujan datang. Gak cuman itu, langkah lanjutan juga sedang dipersiapkan. Ada rencana perkuatan tambahan di titik-titik rawan lain sekitar Sungai Cipelang. Semua ini jadi bukti kalau kerja sama lintas sektor itu penting banget. Gak bisa kalau hanya satu pihak. Kita semua harus bersatu. Kita harus bersama-sama. Bencana memang bisa datang kapan aja, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita meresponnya. Apa yang terjadi di Sungai Cipelang menunjukkan bahwa dengan koordinasi yang baik, penanganan bisa berjalan cepat dan tepat. Mulai dari peninjauan, pemasangan bronjong, sampai pemantauan berkala, semua dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan warga. Semoga dengan upaya ini, Sungai Cipelang tetap aman dan masyarakat sekitar bisa kembali beraktivitas seperti biasa
tentunya tanpa rasa khawatir. Da upami henteu engal-engal di etakeun mah si pelaksanaan ieu ibu teh panginten bumi ibu ge panginten ancur urug ibu mi ibu ge makanya ibu teh tegaduh kage barang emak ge cek paribawasna teu kada dicarioskeun dalem tegaduh ibu teh ayeuna mah ditangkang nganuhunkeun pisan kasadayana bapak-bapak ibu-ibu nutos ngaieukeun kitu marhatoskeun kasayan manahna sareng berjuangkeun kitu ayeuna tos buktos pisan ibu mah mendingan nuhunkeun pisan ibu teh kasadayana teh wartoskeun ka Bapak Bupati, ka Bapak Gubernur, ka dulugi ka pusat ge wartoskeun ibu teh nganuhunkeun pisan saageng-ageungna dibandingkeun sareng ageungna Gunung Tampo Mas ge bingah keneh manah ibu gitu. Alhamdulillah bisa ibu sami-sami. Ayo kita terus dukung program penanggulangan bencana dan jaga lingkungan sekitar kita. Adik Tami suka menari, peluk bumi, dan salam lestari.